Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya, Made Sukadana Karang, dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, tugas sebagai orang tua sangat menentukan untuk membentuk karakter anak yang berkualitas. Input seperti apa yang masuk ke dalam pikiran seorang anak, sehingga mampu terbangun mental, karakter, dan kepribadian anak yang baik di masa depan. Baik, menjaga sikap mental anak bangsa menjadi topik kita dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang kita akan ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, beliau merupakan Kepala Dinas PMD Pemajuan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Bali. Ada Bapak Putu Anom Agustina. Om Swastiastu, Pak Kadis. Apa kabarnya Pak Kadis? Sungkaro, sehat. Sehat ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Biasanya ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK hari ini karena beliau berhalangan, kesibukan beliau walaupun masa pandemi ini tidak tidak pernah berhenti. Betul sekali. Penggerakan PKK. Betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir dan yang pastinya hari ini kita kedatangan seorang bapak-bapak. Nah, tidak afdol juga kalau kita tidak mendatangkan seorang ibu ini. Ini berkenaan juga loh dengan Hari Polwan 1 September nanti ya. Ada Ibu DRA Niwayan Sri Yudayatni Wirawati SIK. Beliau merupakan Wadir Binmas Polda Bali. Om Swastiastu, Pak Wadir. Pak Wadir lagi kan, Ibu Wadir. Apa kabarnya Bu Wadir? Kabar baik Pak Karang. Sehat ya? Selamat, selalu sehat. Saya boleh mendahului selamat hari ulang tahun Polwan nanti tanggal 1 September nanti ya Ibu ya. Boleh, terima kasih Pak Karang. Baik, terima kasih juga. Selalu sehat Ibu. Harus sehat. Nah, harus sehat ya. Sehat. Dalam bertugas tentunya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana menjaga sikap mental anak bangsa ini sendiri. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mental, Pak Kadis? Blimade, pertama saya perlu sampaikan, mungkin kan sesungguhnya tidak hal yang aneh kalau kami muncul sebagai sosok laki-laki. Karena kan yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita membentuk mental anak bangsa. Iya. Karena dalam rangka membentuk mental anak bangsa itu adalah merupakan tanggung jawab keluarga. Nah, saya kan tadi juga menyebutkan tugas orang tua. Orang tua itu terdiri dari bapak dan ibu. Nah, bapak dan ibu. Iya, jangan diabaikan peran bapak. Iya. Iya. Begini, terkait dengan peningkatan mental ini, sesuai dengan pertanyaan Blimade tadi, apa sih sesungguhnya itu mental? Mental ini kan merupakan unsur-unsur dari jiwa itu. Ya. Di sana ada perasaan, ada pikiran, ada emosi. Ketika secara kumulatif unsur-unsur jiwa ini akan menimbulkan macam-macam perilaku untuk menghadapi sebuah tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Apakah itu tekanan perasaan senang, sedih, bahagia. Dan itu sangat mempengaruhi emosi ke depannya. Oleh karena itu, mental ini sangat berpengaruh terhadap perilaku. Jadi, mental positif tentu akan menciptakan perilaku positif. Oleh karena itu, pembinaan mental ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam bentuk pembinaan dan sebagainya. Karena apabila mental ini menjadi sesuatu yang negatif, tentu perilaku muncul akan juga mencerminkan sesuatu perilaku yang negatif. Oleh karena itu, peran keluarga sangat luar biasa di sini. Nah, kalau kita berbicara dengan peran pemerintah terkait dengan mental ini, pemerintah tentu menjadi sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan masyarakatnya, termasuk pada unsur terendah, terkecil, lingkup keluarga. Nah, disinilah peran yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK. Karena tim penggerak PKK ini melakukan upaya-upaya pergerakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera baik secara mental, spiritual. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi salah satu sasaran utama gerakan PKK ini adalah masalah mental spiritual. Baik. Nah, itu sebabnya kita di pemerintah ini memberikan upaya-upaya fasilitasi terhadap pergerakan TPPKK ini. Itulah kenapa kami berada di forum ini sebagai Kepala Dinas PMD Dukcapil, karena secara tugas dan fungsi kami adalah kami yang memfasilitasi pergerakan TPPKK, karena di OPD kami, di dinas kami itu ada satu seksi lokasi yang menangani tentang fasilitasi PKK. Nah, itu jadi kami harus tetap melakukan upaya-upaya fasilitasi supaya pergerakan tim penggerak PKK ini bisa berjalan. Apalagi pada saat ini kami di Provinsi Bali mempunyai ketua tim penggerak PKK yang begitu dinamis, energik, dan penuh ide dan inovasi yang luar biasa. Jadi kami juga harus terdorong untuk mengikuti bagaimana kami bisa memfasilitasi supaya pergerakan tim penggerak PKK Provinsi Bali ini bisa melaksanakan fungsinya, menjalankan 10 program pokok PKK. Baik. Itu yang Baik, dilakukan. Pak Kadis dan Ibu Wadir, kita rehat sejenak ya. Nanti Oke. kita akan lanjutkan lagi perbincangan dalam dialog perempuan Bali Bicara, pemirsa khususnya yang saat ini menyaksikan perempuan Bali Bicara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Masih bersama Bapak Putu Anom Agustina. Beliau merupakan Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali. Dan yang pastinya hari ini kita, ini spesial sekali kita mendatangkan Wadir Binmas Polda Bali, Ibu Sri Yudayatni Wirawati tentunya. Sekali lagi terima kasih. Bapak Kadis, kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa keluarga menjadi, bisa dikatakan ini yang sangat menentukan sekali, membentuk mental seorang anak ke depannya seperti apa, masukan seperti apa yang masuk ke dalam seorang anak itu bisa ditentukan nantinya ketika mental yang positif akan menciptakan perilaku yang positif seperti itu ya Pak ya. Bahkan tidak salah dong kalau 10 program PKK yang pertama itu adalah penghayatan pengamalan Pancasila. Benar Pak, benar belum Adik? Benar. Iya. Ya. Jadi ada hubungannya, korelasinya bahkan dengan kasih yang ada di dinas yang Bapak pimpin ini sendiri, fasilitasi program pokok PKK ini sendiri, Pak? Ya. Ya, sangat berhubungan. Karena kan program-program TPPKK ini itu secara tata kelola keuangan untuk bisa menggerakkan organisasi ini kan butuh pembiayaan penganggaran. Nah, kebetulan kami di Dinas PMD ini menjadi leadingnya untuk memfasilitasi kegiatan TPPKK. Jadi peran kami bagaimana kami bisa merencanakan penganggaran yang bisa mendukung seluruh kegiatan yang sudah dirancang oleh tim penggerak PKK yang dipimpin oleh ketua TPPKK-nya. Itu menjadi tugas utama kami. Bagaimana program 10 program pokok PKK yang merupakan tugas utama dalam melakukan pergerakan ini seluruhnya bisa berjalan. Kalau tidak ada amunisi kan tidak mungkin bisa berjalan. Jadi secara tata kelola keuangannya tentu menjadi tanggung jawab kami. Gitu. Jadi TPPKK bergerak, tidak ada pembebanan terkait dengan perencanaan penganggaran, bergerak sesuai dengan tugas fungsinya, nyaman bekerja di lapangan, dan kami membackup dari sisi penganggaran dengan aturan dan sebagainya, kita backup supaya tidak terjadi permasalahan. Jadi kita sudah mempunyai tugas yang jelas bagaimana bisa memfasilitasi supaya tim penggerak PKK ini bisa melaksanakan tugas pokoknya, menjalankan
10 program pokok PKK yang menjadi sasaran. Iya, termasuk juga dengan program-program dari PKK yang kegiatan-kegiatan yang relevan di masyarakat adat ini sendiri yang melibatkan anak-anak dan para Iwana ini sendiri, Pak. Iya, jelas. Itu kan menjadi salah satu tugas dari Pokja 1 Iya. yang melaksanakan 10 program pokok PKK yang pertama tadi. Jadi penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini menjadi dasar untuk membentuk mental bangsa. Sehingga sasaran utama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Pokja 1 ini adalah terkait dengan mental spiritual. Nah, pondasi yang sangat kuat itu adalah melakukan pembinaan mental sejak dini dari usia anak-anak sampai keberlanjutan. Nah, tempat yang sangat strategis untuk melakukan pembinaan mental secara dini ini kan ada di keluarga. Iya. Nah, inilah yang menjadi tugas pokok utama dari Pokja 1 yang melaksanakan pergerakan untuk program 10 PKK yang pertama itu. Nah, bagaimana sejak dini kita bina, yang paling terdekat itu kan adalah keluarga. Nah, bagaimana nanti mental ke depannya anak tersebut dalam perkembangan usianya, itu pondasi awalnya ada di keluarga. Oleh karena itu peran PKK dalam posisi ini sangat luar biasa gitu. Jadi sangat luar biasa, sehingga peran PKK untuk melaksanakan program pertama ini itu sangat terkait dengan pembentukan atau menjaga sikap mental anak bangsa. Karena di masa usia dini ini tentu kita butuh pola yang berbeda. Pola pembinaan mental ini tentu akan disesuaikan dengan usia anak-anak. Jadi pada saat anak-anak kecil, dan tentu kita ingat masa lalu orang tua kita itu bahkan sudah memberikan arahan untuk membina anak itu sejak di kandungan. Kan begitu. Makanya orang tua dulu kan bilang ning meyase malu gitu. Nah, itu apa yang dilakukan oleh seorang ibu pada saat hamil itu akan mempengaruhi jiwa atau perilaku anak yang akan lahir. Oleh karena itu pembinaan mental anak bangsa sejak usia dini itu adalah utamanya adalah ada di keluarga. Itulah yang dilakukan oleh TPPKK. Dan selalu di backup oleh dinas. Iya, itu tugas PMD kami, dan Dukcapil ini membackup Oke. pergerakan TPPKK. Baik, Ya. kalau berbicara tentang seorang anak yang dikandung seorang ibu 9 bulan, Bapak pasti tidak pernah mengalami kan? Kita tanya yang pernah mengalami. Iya. Tapi peran bapak kan harus Iya, mendukung bagaimana betul. supaya ibu atau istri pada saat mengandung bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai kita bapak membuat Itu istri dia emosi. kerjasama Gitu. orang tua ya. Iya, harus ada kerjasama. Nah, Ibu Sri Yudayatni Wirawati selaku Wadir Binmas Polda Bali, sama-sama pembinaan masyarakat. Nah, ada kalimat kata masyarakat di sini. Ya. Ibu, kalau kita berbicara tentang masalah anak, kemudian yang berkaitan dengan hukum ini sendiri. Ya. Ibu sering juga menangani masalah tersebut, Ibu. Sebagai seorang ibu, bagaimana perasaan Ibu? Ya. Terima kasih Pak Karang. Oke. Jadi berbicara anak itu adalah orang. Kalau bicara anak itu ada aturan hukum. Ya, anak adalah sejak dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun dari batasan usia. Ya. Kemudian bicara pembinaan ya atau pola penanggulangan, Polri mengenal tiga tahapan atau 3 komponen, mulai dari preemptif, preventif, dan represif. Ya. Ini secara kedinasan dulu saya jawab. Ya. Berbicara preemptif di tataran pola penanggulangan ini, pendekatannya adalah pembinaan searah dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Kadis yang mendukung PKK. Ya, kebetulan kalau berbicara dengan PKK, kami di tingkat desa itu sudah sinergi. Sudah sinergi. Kami mempunyai 726 Babin Kamtibmas di desa yang terus bersinergi dalam pembinaan pengelolaan anak di desa. Ya, jadi salah satu komponen dalam pola preemptif ini. Karena kata-kata preemptif ini adalah untuk mencegah dan menangkal sehingga anak-anak tidak menjadi korban. Ya, menjadi korban atau pelaku kejahatan.
Ini lalu dalam pola penanggulangan tahap preemptif ini ada beberapa kegiatan yang digunakan Pak Karang. Yeah. Jadi kita menggunakan kegiatan, ada yang menggunakan pola bermain, ya. Jadi pengenalan ilmu lalu lintas kita siapkan ada taman lalu lintas, ya. Jadi kebetulan fungsi lalu lintas yang bekerja. Mulai dari pengenalan rambu-rambu, pengenalan di sana ada lampu petunjuk, larangan dan seterusnya, ya. Taman lalu lintas. Ada juga pengenalan dengan di tataran Binmas, fungsi Binmas ini lewat berbagai kegiatan. Ya, tadi disinggung oleh Pak Kadis adalah masalah budaya adat di Bali. Ada juga kita ajak anak-anak untuk membuat beberapa produk pendukung upekare misalnya. Ya, apa itu buat klangsa, buat apa tuh anyaman-anyaman yang ada hubungan dengan kegiatan mecaru dan seterusnya. Ada juga pola kegiatan kita di sekolah misalnya, bekerja sama dengan dinas pendidikan, ya. Yeah. Apakah itu mengajak lewat kegiatan PBB, ada juga pramukanya kita sentuh, ya. Ada materi isinya macam-macam di situ. Ada yang arahnya kepada cyber, kejahatan media sosial, ada juga masalah narkoba, ya. Jadi ada juga kita berikan pengetahuan-pengetahuan yang untuk membentengi dirinya sendiri. Ya, itu pola-pola yang kita lakukan. Lalu sekarang ini berkembang kepada pola-pola kegiatan lain yang dilakukan anak yang kreatif terutama, kita melakukan tahapan preventif. Misalnya bagaimana mengelola anak-anak yang suka trek-trekan. Ya, ini yang menjadi catatan Pak Kadis. Ini karena mungkin dia tidak cukup di rumah, begitu ada kesempatan keluar mulai dia trek-trekan, mengambil ruang di jalan raya misalnya. Polisi tampil di situ, ya. Lalu tadi karena disebutkan kepada anak yang berurusan dengan hukum, Yeah. Inilah yang ingin saya sampaikan sebagai perempuan atau ibu, Yeah. sebagai wanita yang kebetulan berkarir di kepolisian. Saya ingin menyampaikan data kepada pemirsa Bali TV bahwa di era COVID-19 ini di unit PPA kami di Ditreskrim Polda Bali itu ada menangani kasus yang melibatkan anak sangat menonjol. Biasanya angka 69 dan pada korban dan 65 pada pelaku itu adalah untuk data setahun. Tetapi di tahun 2020 di era Covid tahun ini, ya, pada pertengahan tahun yaitu tepatnya bulan Juli, angka pada data korban saja sudah 67 kasus ditangani. Kemudian pada data pelaku ada 63 kasus ditangani. Nah, lalu kalau kita lihat dari angka-angka ini yang menjadi catatan dalam tanda petik kaum perempuan dimanapun berada, yaitu pada kekerasan fisik yang mendominasi. Ketika kami memproses atau mendalami kasus ini, ada karena dilatar belakangi interaksi di dalam rumah yang mungkin membawa kejenuhan. Nah, ini menjadi catatan para ibu. Hai ibu, hati yang mulia ini, bagaimana sentuhan-sentuhan harus kita lakukan kepada anak supaya seirama dengan materi hari ini kita jaga anak kita, menyiapkan mental mereka sebagai aset bangsa. Nah, kekerasan fisik ini luar biasa, Pak. Ibu bicara begitu saya merinding loh, Bu. Iya, Pak Karang lagi-lagi aja merinding ya, bagaimana saya yang terus terang aja mempunyai juga anak yang kita siapkan supaya mereka juga menjadi generasi penerus bangsa. Ya, ini menarik sekali materi hari ini yang disajikan oleh Bali TV, sinergi dengan Bapak Kadis, di mana muaranya adalah PKK. Kami berharap pengelolaan anak ini ke depan mungkin lebih sinkron, lebih terintegrasi dengan Polri. Memang sudah, tapi perlu dioptimalkan dalam konteks pembinaannya. Ya, jadi mari bersama-sama mengelola anak ini, misalnya mulai dari sejak perempuan mengandung misalnya, apa yang harus dilakukan? Perlindungan bentuknya seperti apa? Sehingga mereka lahir dari aset awal yang memang bagus. Kemudian tadi Bapak Kadis juga mengatakan bahwa perempuan mengandung ini harus tenang. Saya rasa sangat setuju sekali. Yeah. Karena kalau perempuan tidak tenang mengandung, mohon maaf ini bisa lahirnya juga dalam tanda petik mungkin tidak normal kah, ya kan? Mungkin pikirannya bagaimana nanti setelah lahir, dan ini berisiko sangat luar biasa.
Karena itu luar biasa hari ini Pak Kadis menjelaskan, saya juga baru tahu ternyata ada dukungan Kadis PMD dalam pengelolaan anak ini. Yang saya tahu dengan PMD adalah mengelola dana desa selama ini. Iya, luar biasa Pak Karang. Mungkin itu gambaran saya, jadi secara pribadi sebagai ibu juga terkoreksi supaya kita juga berbenah, mengintrospeksi untuk bagaimana menyiapkan anak sebagai aset bangsa. Nah, tadi saya sempat menanyakan bagaimana perasaan ibu ketika mengetahui secara hukum ada juga anak-anak kita yang terjerat hukum, Ya, ibu. ya. Terhadap anak yang menjadi korban ataupun pelaku, sentuhan yang ada pada diri saya secara pribadi adalah bahwa anak saya tidak boleh terlibat di dalam hukum secara pribadi, ya. Harus bagaimana saya, maka di rumah anak ini harus kita berikan sentuhan-sentuhan. Sentuhan seperti apa? Kita tahu bahwa mereka lahir dengan seperti kertas kosong, maka kitalah yang harus mencoretnya. Ya. Mencoretnya seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan perkembangan nantinya. Ya. Misalnya, dia diberikan gadget, tetapi diawasi, sehingga dia tidak menyalahgunakan HP atau internet yang luar biasa canggih saat ini ke arah hal-hal yang bersifat negatif. Sangat gampang mereka mendownload tawaran-tawaran, apakah itu film ya, atau apakah itu permainan-permainan ya, sehingga dia berdampak lupa waktu, ya, lupa waktu untuk belajar, lupa waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, atau aktif di bicara desa, ini ada desa adat ya, mungkin dia dengan adatnya, sehingga ini perlu ditingkatkan pengawasannya. Ya, sentuhan-sentuhan ini, apalagi kepedulian ibu untuk berkomunikasi, ya, menyiapkan ruang waktu di rumah untuk anak dan tidak mudah kepancing untuk emosi, Ya. adalah catatan mungkin yang harus kita lakukan. Baik, Pak Kadis, di balik seragam yang Ibu Sri kenakan, kemudian di balik ketegasan seorang Ibu Sri, ternyata tersimpan juga hati seorang ibu yang sangat mulia sekali. Itu ya sangat luar biasa sekali. Kita rehat sejenak, Niki. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih dalam Perempuan Bali Bicara, bagaimana menjaga sikap mental anak bangsa tentunya. Pak Kadis, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Sri langsung, ini data yang cukup mencengangkan juga. Kasus-kasus yang menonjol, yang melibatkan anak, baik itu secara sebagai korban dan juga pelaku ini sendiri. Pendidikan macam apa yang perlu kita tekankan sejak awal untuk menciptakan mental anak bangsa kita, Pak Kadis? Melalui PKK tentunya. Untuk melakukan pembinaan sikap mental anak ini sejak usia dini, tentu kita harus bisa menentukan pola apa yang harus kita lakukan. Jadi karena masing-masing tergantung dengan usia anak-anak yang akan kita bina. Karena cara menangkap dari anak-anak itu kan berbeda dari tingkatan usia. Ketika anak-anak, kita memberikan pola pembinaan, menerapkan secara simetris, artinya kita membina seorang anak yang di bawah 5 tahun, kita sama memberikan pembinaan pada remaja, sama kita lakukan polanya dengan ini tentu tidak akan bisa mencapai target yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, ketika usia dini ini menjadi peran utama melakukan pembinaan adalah di lingkungan keluarga itu sendiri, lingkungan keluarga sendiri. Jadi yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah pertama memberikan contoh. Itu memberikan contoh. Ketika kita memberikan contoh yang baik dan itu diyakini baik, saya kira seorang anak akan melihat sosok yang dibanggakan oleh anak itu sendiri. Jadi kita bagaimana menampilkan sebagai seorang orang tua itu menjadi tokoh yang diidolakan, menjadi panutan anak itu. Apapun yang kita lakukan, itu akan diikuti. Karena jangan lupa bahwa masa anak-anak sampai remaja itu adalah masa anak-anak untuk mencari jalan. Kadang-kadang mereka keliru kalau memperoleh
sesuatu itu di luar yang tidak tahu kita apakah itu positif atau tidak. Kalau mereka menganggap itu sesuatu yang menarik tanpa mengetahui bahwa itu kegiatan yang negatif, mereka akan ikuti saja seperti itu. Nah, terus apa peran kita ketika ada di rumah? Ya kitalah yang menyaring. Kita menyaring, dan tentu juga kita tidak bisa memaksakan kehendak sebagai seorang orang tua. Jadi kelemahan kita adalah orang tua itu biasanya selalu berpikir bahwa apa yang menjadi harapan orang tua itu harus dilaksanakan oleh anak. Misalnya seorang tua harapannya anaknya harus menjadi seorang dokter. Ditekan anak itu harus menjadi seorang dokter. Padahal menurut anak itu tidak berniat untuk itu. Inilah sering orang tua itu terbawa dengan hayalannya. Orang tua itu harus seperti ini. Nah, ini apa yang akan terjadi? Secara frontal, secara nyata, anak itu tidak akan berani menyampaikan pemberontakannya. Secara diam-diam akan melakukan pemberontakan. Bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian yang bersangkutan. Dan ini mungkin tidak dilakukan di rumah, gitu. Karena sering terjadi begini. Ketika anak itu di rumah menunjukkan sikap mental yang sangat luar biasa, beretika dan sebagainya. Tetapi ketika ada di luar, justru dia menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh anak itu di rumah. Ini menjadi perhatian orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ketika anak di dalam, kita melakukan pembinaan dengan cara yang, kalau di program PKK itu ada dikenal dengan istilah cinta kasih. Membina anak dengan cinta kasih. Cinta kasih, sayang dan sebagainya. Kita berlakukan anak itu, kapan kita memperlakukan anak itu sebagai teman, kapan kita perlakukan anak itu sebagai saudara, kapan kita perlakukan anak itu sebagai anak kita. Cara itu yang jangan menakut-nakuti, beri contoh, dan biarkan yang bersangkutan untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu jangan justru ditakut-takuti. Nah, jangan begini, kamu nanti begini. Itu akan menahan kreativitas anak itu sendiri. Itu oleh karena itu, ketika di dalam kita harus peka terhadap situasi anak. Jangan terlalu bangga kalau ketika melihat anak kita rajin di dalam saja, tetapi kita tidak peka. Kenapa? Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua di dalam rumah tangga ini, peka terhadap perubahan perilaku anak. Kalau sebelumnya seperti ini, sekarang anak saya kok diam saja. Nah, kita harus cari. Nah, bagaimana pemecahannya? Itu kita diskusikan bersama-sama sehingga anak itu berani mengungkapkan permasalahannya. Itu. Sekarang kan permasalahannya anak-anak kadang-kadang tidak berani ya, Bu, ya, menyampaikan permasalahannya kepada orang tua. Karena ada rasa takut, karena sering dimarahin oleh orang tua. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh anak itu? Mereka akan menyampaikan permasalahannya kepada orang lain dan belum tentu mengarahkan ke sesuatu yang positif. Itu saya kira peran keluarga. Baik, Ibu Wadir, kita mengetahui ada polisi sahabat kita, polisi juga sahabat anak. Pernah saya dengar seperti itu. Berarti ada program-program dari pihak kepolisian juga yang melibatkan anak-anak melalui Babin Kamtibmas, bersinergi dengan wilayah yang dinaungi di situ, Ibu. Betul. Seperti itu, Bu Sri? Ya, betul. Jadi ada program-program terobosan dalam pengelolaan terhadap anak. Ya, kenapa? Karena itu penuh dengan inovasi, rancangan yang disesuaikan dengan dinamika di masyarakat, Pak Karang. Ya, polisi sahabat anak. Kenapa kata-kata itu keluar? Oleh karena dulu istilah polisi kan menakutkan. Ya, serem. Seolah-olah polisi itu. Ibu boleh saya jujur, ada dua orang yang saya takuti, Bu, polisi sama dokter loh, Bu. Dari kecil. Jadi karena kesan menakutkan, serem, nanti ditangkap dan seterusnya, keluarlah sebuah terobosan dengan tag polisi sahabat anak. Ya, jadikan anak itu sebagai sahabat, ya, supaya kita tambah dekat. Apa misi kita dalam pembentukan mental anak? Ini bisa masuk, Pak Karang. Ya, kita ingin supaya anak-anak itu tertib berlalu lintas, ya kan? Kita kenalkan beberapa misalnya model di lalu lintas. Adik-adik kalau melanggar begini jadinya, kalau ada nurut begini jadinya, dan seterusnya. Jadi polisi sahabat anak itu banyak model, banyak istilahnya inovasi
Judulnya sama ya. Ada yang diterapkan di fungsi lalu lintas dengan pengenalan misalnya hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas. Ada juga yang polisi sahabat anak diterapkan di reskrim misalnya. Bahwa kalau Anda salah bergaul, mudah dirayu dengan di medsos atau Facebook itu misalnya tergiur dengan hal-hal bersifat materi, ada yang berhubungan dengan eksploitasi misalnya, maka Anda akan menjadi korban. Ya, kalau sudah menjadi korban, kata-kata aset bangsa akan jauh dari harapan. Karena kalau sudah mendapat catatan di kepolisian, apapun pekerjaan nanti yang mau diraih dalam proses pencapaian cita-cita, kalau sudah ada catatan kepolisian, biasanya kalau melamar pekerjaan kan harus ada SKCK ya Pak Karang ya. Nah itu sudah cacat ya, dalam tanda petik cacat. Karena itu dari sejak awal kita memberikan tag polisi sahabat anak, polisi juga berharap aset bangsa ini terlindungi ya. Karena ada perlindungan kan sudah dijamin itu oleh HAM misalnya, oleh negara dimanapun undang-undang dibuat, perlindungan terhadap anak ini adalah klausul yang mensyaratkan secara secara khusus dia untuk anak ini. Nah demikian juga di kepolisian ya. Jadi oleh karena pandangan tadi lah keluar aset tag yang menyebutkan bahwa polisi adalah sahabat anak. Ya. Ada juga kadang-kadang polisi cilik. Ada juga pembentukan polisi cilik ini ke arah-arah yang disiplin misalnya. Contoh ada peraturan baris berbaris yang gerakannya sedemikian rupa, bahkan ini kita lombakan antar sekolah, dan itu luar biasa. Walaupun akhirnya para orang tua mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk uniformnya, Pak Karang, itu nggak apa-apa. Yang penting anaknya nurut, anaknya tertib, disiplin. Nah itulah peran polisi di situ masuk. Ya, polisi cilik atau pocil istilahnya. Nah ini adalah terobosan-terobosan inovasi yang kita lakukan untuk program anak, sentuhan terhadap anak. Iya. Ya. Ada yang menarik juga, Ibu mengatakan sesuai data yang Ibu miliki ini sendiri, datanya sangat menonjol sekali di tahun 2020 ini sendiri, selama masa pandemi ini sendiri, mengenai narkoba, Ibu. Iya. Itu juga melibatkan anak-anak kita, anak-anak bangsa kita. Artinya kalau di penyalahgunaan narkoba pada umur anak ada, tetapi tidak terlalu menonjol. Ya, tidak terlalu menonjol seperti yang berurusan dengan hukum di Ditreskrim Ya, ini karena dia adalah sebagai korban, bukan pelaku. Ya, sebagai korban karena apa? Alasan pergaulan. Anak tadi disebutkan oleh Pak Kadis adalah dalam usia mencari jati diri. Kata-kata jati diri dalam pergaulan dia mencoba mengikuti, meniru hal-hal yang dilakukan oleh temannya atau grupnya dan akhirnya larut. Nah ini yang terjadi sehingga penggunaan narkoba ini anak sebagai korban ini terjadi Pak Karang. Ya terjadi. Jadi kita telah berupaya berbagai macam langkah, baik bekerjasama juga dengan desa adat ya. Kemudian himbauan-himbauan, ada program yang namanya pembinaan ketertiban sosial di kami di Binmas juga sudah dilaksanakan ya. Ada dengan FGD, Focus Group Discussion juga di seluruh Bali kita lakukan tentang narkoba ini, tapi belum secara signifikan mampu menzerokan. Niatnya zero, karena itu target 2025 kan harus zero ya, tetapi masih ada. Karena itu kaitan dengan narkoba ini adalah tanggung jawab bersama, partisipasi seluruh komponen masyarakat sangat diharapkan. Ya. Oke, Pak Kadis, kalau tadi dari kepolisian banyak sekali program-program terobosan yang melibatkan anak-anak kita ya, para Yohana. Nah ini dia, kalau kita berbicara tentang Yohana, ini dari pemerintah khususnya PMD dan Dukcapil melalui badan PKK seperti itu, adakah program-program juga yang melibatkannya relevan di masyarakat adat yang melibatkan anak dan para Yohana nantinya? Yang sudah dilaksanakan? Iya, sesungguhnya program-program pembinaan mental yang mengarah kepada pemuda atau Sukotrono Yohana itu sesungguhnya sudah dilakukan dengan secara kolaborasi antara beberapa OPD. Nah sesungguhnya itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan masyarakatnya, terutama dalam pembinaan mental. Bisa dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, bisa dilakukan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, juga yang paling getol melaksanakan kegiatan itu adalah dari Badan Kesatuan Bangsa yang menjadi tupoksinya. Terus
di mana kaitannya dengan PMD? Nah, PMD itu kan tadi saya sudah sampaikan adalah sebuah OPD yang mempunyai program memfasilitasi gerakan PKK. Nah, salah satunya adalah pembinaan keluarga kepada unit terkecil, yaitu di rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga sendiri. Nah, berbagai macam kegiatan sudah dilakukan, itu yang dilakukan oleh PKK desa, juga termasuk dilakukan langsung oleh oleh keluarga itu sendiri. Karena kan ada unit terkecil dari PKK itu kan ada namanya Dasawisma. Dasawisma. Jadi organisasi PKK ini sangat luar biasa, sudah tertata sedemikian rupa dari tingkat terbesar dari pusat, kabupaten, kecamatan, desa, dan unit terkecil. Ada yang disebut dengan kelompok Dasawisma. Nah, inilah yang langsung berhadapan dengan keluarga. Nah, keluarga tentu di dalamnya ada anak usia dini, ada masuk kategori Yohane, Sekotruno, dan dewasa. Ini sudah kita pilah. Kita kerjasamakan juga dengan desa. Ibu Sri tadi mengatakan bahwa selama ini Ibu bergelut terkait dengan dana desa. Tetapi di dalam pemanfaatan dana desa pun itu pemanfaatan prioritas dana desa juga diarahkan pembinaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dan di sana juga ada pembinaan-pembinaan kepada para Yohana. Para Yohana misalnya dengan membentuk pendidikan-pendidikan kerohanian, keagamaan yang dilakukan pada saat libur. Nah, dan kita tidak pernah lupa juga mengarah kepada Sekotruno, organisasi kumpulan Sekotruno yang ada di Banjar. Itu biasanya kita bina, kita berikan wadah untuk mereka melakukan aktivitas positif, baik yang mengarah kepada unsur seni dan budaya. Sehingga ada waktu kosong yang dimiliki oleh pemuda, kita harap mereka mengisi waktu kosong itu pada kegiatan-kegiatan positif. Inilah salah satu pembinaannya, kita berikan wadah aktivitas untuk mereka. Baik, kegiatan positif akan menciptakan mental yang positif dan akhirnya perilaku yang positif Ya, tentunya. benar, Baik, kita benar, akan Bri. lihat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Perempuan Bali Bicara masih bersama Anda, tentunya menjaga sikap mental anak bangsa, masih bersama Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, dan ada Wadir Binmas Polda Bali, Ibu Sri Yudayatni Wirawati, serta Bapak Putu Anom Agustina tentunya. Ibu, tadi Pak Kadis sudah mengatakan bahwa ada kegiatan yang positif, kemudian kegiatan-kegiatan positif yang akan menciptakan mental yang positif, yang tentunya diharapkan akan menciptakan pula perilaku yang positif dalam situasi pandemi seperti ini, dari program atau program-program terobosan dari kepolisian ini yang tetap dilakukan untuk melibatkan para Yohana kita, anak-anak kita, untuk menjadikan mental yang positif tentunya, Ibu. Ya. Menyambung apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, kegiatan-kegiatan di desa, sinergi dengan Babin kami, Pak. Salah satu real bentuknya, kebetulan pemantauan saya langsung, adalah pengelolaan sampah plastik, Pak. Jadi para Yohana ini dengan pembinaan terpadu di desa, ya Pak Kades, Babin dan Babinsa, mungkin dengan dukungan dana desa kali, saya juga baru tahu ini, karena itu kan musyawarah desa yang menentukan, ya. Jadi saya melihat langsung ada program Gelate namanya, Pak. Jadi ada kepedulian anak-anak diajak sejak awal dalam program sampah plastik, Pak. Luar biasa bagus menurut saya, ya. Ini nyata dan real, memang seirama dengan program Bapak Gubernur juga ini. Jadi kita tinggal mendukung, Pak. Jadi tinggal mengarahkan siapa yang kira-kira bisa membantu untuk kelanjutannya, kesinambungannya. Ada juga kita lakukan misalnya pembinaan, sekarang kita kenal dengan ogoh-ogoh, sempat dihentikan karena COVID, ada hubungan. Dan para Yohana sangat setuju. Para Yohana ini nurut, Pak.
Ya, tetapi lombanya tetap dilaksanakan misalnya. Nah, ini tidak lepas dari sinergi lintas program kementerian lembaga atau instansi terkait. Juga di desa-desa itu tim kami bergabung, Pak. Tim kami gabung, jadi salah satu materinya kita ingatkan dalam pembuatan jangan menyentuh arak misalnya, ya kan? Karena kadang-kadang kalau ogoh-ogoh masih ada segelintir orang anak-anak mungkin larinya ke kalau kuat harus minum arak. Nah ini yang kita terus wanti-wanti jangan sampai ini dilakukan. Dan pada umumnya para Yowane Bali ini nurut, patuh, dan akhirnya mewujudkan Kamtimas di desa, Pak. Jadi mereka ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi berbicara program dengan Yowane ini, Pak, kita juga dalam rangka ketahanan pangan juga bergabung ya, misalnya bagaimana pemantauan terhadap mulai dari perikanannya, mulai dari pertanian dan seterusnya. Ini saya perhatikan juga ada yang aktif ya dalam pengelolaan pupuk apa segala macam itu di desa bagus sekali, Pak. Baik, Ya. baik. Berbicara tentang desa-desa kan sekarang juga banyak juga warung-warung atau kafe-kafe yang bermunculan. Ini Ya. adakah program dari terobosan dari kepolisian juga? Tidak jarang juga kita melihat remaja-remaja kita, para Yohana kita mendatangi kafe-kafe tersebut, nongkrong-nongkrong sampai larut malam. Kalau remaja dalam konteks anak ini belum pernah kami temukan menyentuh kafe ya. Belum pernah usia anak ini menyentuh kafe secara langsung ini. Karena kafe sekarang kurang menarik, Pak. Pertama mungkin peredaran uang mulai turun ya. Jadi kalau ke kafe kan butuh uang. Iya. Ya, kafe saya perhatikan mulai lesu. Kedua terhadap tambahan apa istilahnya pelayanan di kafe-kafe mulai turun. Kenapa? Tidak sanggup membayar. Itu yang saya perhatikan secara apa? Memang apa istilahnya kafenya ada, tetapi tidak seaktif di zaman sebelum COVID, Pak. Nah itu yang saya perhatikan. Jadi saya yakini bahwa para Yowane atau anak-anak kita itu hadir di kafe saya rasa sudah turun drastis, sangat luar biasa. Sehingga pola kami bagaimana ya, pola kami dalam penanganan kafe ini adalah selalu melakukan aspek pencegahan, Pak. Kita cek di sana kalau memang harus terus beroperasi kita dukung karena hubungannya dengan ekonomi, tetapi protokol kesehatan diperhatikan dan anak yang tidak layak ada di sini kita lakukan pembinaan, Pak, sentuhan. Jadi bekerja sama dengan pengelola kafe, maka anak-anak jangan sampai masuk ke situ. Dan memang selama ini kita tidak temukan anak-anak ya yang masuk ke kafe-kafe itu. Ya, kita sepanjang yang saya amati ya, sepanjang yang saya amati, kalau usia di atas 18 tahun mungkin ada segelintir ya, 1-2 itu ada. Tentu itu mungkin ada hubungannya dengan punya uang. Oke, Punya uang, baik. ya. Tetap libatkan apa yang harus dilakukan oleh atau program-program terobosan ini tetap untuk menciptakan mental yang positif tentunya bagi para Yohana kita. Harus, Pak. Ibu. Ya, harus. Jadi kita dengan melarang itu bukan kita menghambat keinginan mereka, tetapi kita berikan arahan bahwa dengan Anda datang ke kafe, di sana hanya ada miras, tidak ada hiburan yang lain, kurang mendidik, maka tidak bermanfaat untuk masa depannya. Jadi kita berikan arahan seperti itu. Jadi pemantauan. Pemantauan ya, bahasa pencegahan itu lewat kegiatan pemantauan, kita hadir langsung ke kafe lewat patroli nama kegiatannya, sehingga kita berharap tersentuh atau terpantau sejak awal. Ya. Ini juga yang dilakukan secara preventif itu sendiri, Ibu mengatakan? Ya, betul. Ya. Betul, ini preemptif mengarah kepada preventif. Ya. Ya. Dengan mencegah dia tidak hadir, otomatis dia tidak akan menjadi korban, dia tidak akan terpengaruh dengan pergaulan bebas misalnya, apalagi di sana tidak yang kita dapat di kafe. Baik, Pak Kadis, dengan apa yang sudah dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim bergerak PKK Provinsi Bali khususnya sebagai mitra pemerintah tentunya melibatkan banyak sekali kader-kadernya sendiri untuk menjaga sikap mental anak bangsa ini. Seperti apa ya dari Kadis ini sendiri? Ya, sebenarnya upaya yang pertama itu kan seperti saya katakan tadi, sasaran utama kita adalah keluarga. Karena lingkungan yang terdekat untuk bisa melakukan pembinaan mental itu kan adalah keluarga. Inilah sudah dilakukan oleh PKK. Pembinaan langsung melalui pembinaan-pembinaan ini dengan menggerakkan kader-kader PKK.
baik itu melalui pembinaan kekeluargaan, ada posyandu dan sebagainya. Jadi tentu dari sisi pembinaan kesehatan juga akan mempengaruhi sikap dan mental. Gitu. Karena dengan kondisi sehat ini akan membuat pikiran akan menjadi positif. Gitu. Jadi secara langsung itu sudah dilakukan dengan proses, gitu, dengan proses pembinaan dilakukan oleh PKK secara berjenjang dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, dan tentu yang paling mendasar itu adalah Dasawisma, Blimade. Karena Dasawisma ini kan adalah kumpulan beberapa rumah tangga menjadi bagian yang terorganisir. Jadi pergerakannya ini tentu bisa kita organisir dengan baik, dengan sasaran apa yang dilakukan. Banyak dilakukan, kader-kader PKK itu melakukan pembinaan, bekerja sama dengan desa adat, peseraman-peseraman dibentuk dan sebagainya. Itu pembinaan pembinaan balita melalui kegiatan posyandu, karena posyandu, pergerak posyandu juga merupakan bagian kader. Jadi inilah upaya-upaya pembinaan sikap mental. Jadi ini kan mental ini kan terkait dengan jiwa yang tidak bisa kita lihat. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan ini pun tentu ada strategi khusus untuk melakukan sampai masuk ke pembinaan jiwa ini. Baik. Itu salah satunya adalah pembinaan kesehatan dan kerohanian. Nah, ini dia. Ibu kodrat seorang ibu, Ibu Sri, kodrat seorang ibu mengasuh anak sebagai penerus pembangunan bangsa tentunya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana Ibu melihat pengaruh globalisasi terhadap perkembangan anak-anak, utamanya dalam kaitannya agar tetap menjaga sikap mental sebagai anak bangsa, Bu. Ya. Dari sisi positif saya perhatikan, kebetulan kami di Binmas ini juga bergaul dengan anak-anak dalam aktivitas pekerjaan. Anak-anak pada umumnya mengerti tentang sesuatu yang negatif tidak perlu diikuti, sesuatu yang positif dikembangkan. Ada banyaknya anak-anak kita kreatif sekali dengan globalisasi ini, contohnya penggunaan media sosial, terbuka wawasannya bahwa media sosial ini bisa digunakan untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu. Ada juga yang saya lihat anak-anak kreatif, Pak. Kalau kita perhatikan, dia menggunakan media sosial ini untuk marketing. Ya, dia membantu keluarga membuat sebuah produk dipasarkan lewat online. Ini luar biasa bagus dan sangat mendukung keluarga. Ya, karena berbicara mental, memang saya setuju sekali dengan pendapat Pak Kadis, harus berawal dari rumah tangga. Kemudian berbicara kaitan dengan globalisasi lagi, begitu derasnya informasi yang masuk, ya, segala macam masuk ke negara kita, katakanlah tidak ada batas sekarang ini. Khususnya Bali, channel apa yang tidak ada, nah, ini seluruhnya ada. Sehingga saya melihat dari sisi pergaulan anak-anak, pada umumnya anak itu sudah mengerti, ya, sebagian besar ini mengerti di jajaran informasi ini ada segelintir selipan-selipan sesuatu yang negatif. Saya ikuti misalnya lewat Instagram, lewat Facebook misalnya, itu ada yang berkomentar, ya, komentar misalnya, itu mah ini, ini mah ini. Jadi ada pernyataan anak-anak itu di komennya itu, ya. Ada yang sangat menguasai bahwa itu tidak layak diikuti, tidak cocok ikuti dan seterusnya. Nah, jadi ajakan-ajakan seperti ya, itu. ada ajakan, ada sesuatu yang video misalnya, sesuatu yang diolah sedemikian rupa menarik, padahal itu akan menjerat anak-anak. Ada segelintir yang memang mungkin niatan modus tertentu ingin mengacaukan mental anak, tapi di komennya anak-anak mampu mencermati itu bahwa itu negatif. Nah, ini sangat luar biasa bagus. Pandangan saya terhadap hal ini bahwa anak-anak kita juga tidak semuanya mudah terpengaruh. Baik. Ini luar biasa, Pak. Mungkin ini adalah pemahaman dalam keluarga yang sudah masuk, yang sudah sangat dikuasai oleh orang tuanya, sehingga pesan itu masuk kepada istilahnya anak, sehingga dia bisa membedakan yang mana positif, mana yang negatif. Oke, Pak Kadis, ada yang ingin ditambahkan? Terkait dengan globalisasi ini, 5D, ini kan sebuah dampak dari modernisasi. Ternyata saat ini modernisasi itu menampakkan dua wujud yang berbeda, kontradiktif. Yang pertama, modernisasi ini itu mewujudkan sebuah kemajuan yang spektakuler dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi
satu sisi mewujudkan wajah bagaimana itu mempengaruhi dari sisi norma, etika dan budaya yang ada di negara kita ini. Itu sangat berpengaruh. Tetapi tentu kita tidak boleh mengabaikan adanya kemajuan teknologi ini. Yang perlu kita pertahankan, bagaimana kita mengarahkan anak bangsa ini untuk bisa memanfaatkan sisi-sisi positif dari globalisasi ini. Kita bisa menyaring mana yang bisa kita ikuti, karena globalisasi ini kan membawa sebuah tradisi budaya dari luar yang tentu bertentangan dengan budaya kita. Nah, jangan sampai globalisasi ini justru mengikis budaya-budaya yang kita punya itu. Nah, inilah menjadi tantangan kita, tantangan bersama. Jadi baik itu masyarakat, pemerintah, dan tentu ini kita mempunyai posisi masing-masing. Ketika ada di dalam rumah tangga, ini menjadi tanggung jawab keluarga. Ketika di luar, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, jangan lupa ketika ada di posisi keluarga, ada keluarga yang mengawasi. Ketika ini menjadi perhatian, tugas, dan tanggung jawab masyarakat, itu sudah diawasi masyarakat. Tetapi ada sisi di antara itu ketika berada di antara itu. Mereka berkerumun pada sisi yang tidak ada yang mengawasi. Inilah yang perlu kita antisipasi. Salah satu yang ingin saya sampaikan, saya tertarik dengan tagnya kepolisian. Jadi polisi itu adalah sahabat anak. Nah, kenapa kita adopsi saja bahwa anak itu adalah sahabat orang tua itu adalah sahabat anak. Sehingga kita bisa secara demokrasi berkomunikasi dengan anak. Baik, Pak Kadis, Ibu Sri, terima kasih. Ada yang menarik sekali dari pernyataan Pak Kadis adalah kegiatan positif akan menciptakan mental dan perilaku yang positif juga bagi anak bangsa kita. Sekali lagi terima kasih. Saya Made Sukareda Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambing rasa yang piko betul sambian taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumatat gumite neng rana yang piko bate ngapti yang mangdegelis megingsir ngiring asara ngasami ngregepang pengerap sejiwa.